Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Aptaria Satya, seorang mahasiswa semester 6 dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, membuat video ini untuk memenuhi tugas arbitrase syariah yang diampu mata kuliahnya oleh Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, CHCM, untuk membahas mengenai sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sengketa. Sengketa menurut definisi adalah sebuah kondisi atau kejadian yang dimana terdapat perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian untuk mencapai tujuan yang sama, namun di tengah jalan salah satu pihak melakukan sebuah tindakan, tindakan tersebut sehingga menghasilkan kerugian bagi salah satu pihak yang sedang dalam bekerja sama, sehingga tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, tindakan yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum itu disebut juga tindakan wan prestasi terhadap sebuah perjanjian tertulis. Nah, jika sengketa ini ada, itu biasanya karena salah satu pihak dari yang melakukan perjanjian ini merasa mengalami kerugian. Nah, jika sengketa ini terjadi, bagaimana sih untuk proses penyelesaian sengketanya yang ada? Nah, kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang kita mulai dari yang pembahasan tentang proses penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia dulu. Proses penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur litigasi atau jalur pengadilan. Yang kedua adalah jalur non-litigasi atau jalur luar pengadilan. Kita mulai dari jalur penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yang dimaksud di sini termasuk dalam pengadilan negeri, MA dan MK atau pihak lembaga hukum yang mengatasi tentang perselisihan tersebut. Nah, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak hasil putusan hukumnya, dan memerlukan proses yang panjang untuk proses penyelesaian sengketa ini. Lalu, proses penyelesaian sengketa yang kedua adalah jalur non-litigasi, atau bisa disebut juga jalur penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau tidak melibatkan pengadilan, sehingga bisa dapat lebih efisien dari segi biaya dan waktu, dan putusan yang diambil biasanya kalau dari sisi non litigasi ini bersifat win-win solution. Hal ini bisa dilihat dari cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu antara lain yang pertama adalah mediasi. Proses mediasi adalah proses mempertemukan dua belah pihak
dengan ditunjuknya satu mediator yang bersifat netral untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak satu dan pihak yang lainnya agar menemukan solusi yang terbaik untuk penyelesaian sengketanya. Yang kedua adalah konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa konsiliasi ini sebenarnya mirip dengan mediasi. Yang ketiga adalah proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui jalur konsultasi, yang dimana pihak-pihak yang berselisih atau mengalami perselisihan bisa mendapat konsultasi hukum, pencerahan hukum atas hak-hak yang dimilikinya di dalam mata hukum. Yang terakhir adalah proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui jalur arbitrase dan arbitrase syariah, yang dimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah ini adalah proses penyelesaian sengketa yang di luar jalur pengadilan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah proses penyelesaian sengketa dalam agama Islam. Proses penyelesaian sengketa dalam agama Islam itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yaitu mempertemukan dua pihak yang berselisih untuk berdiskusi mengenai apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kedua adalah mediasi. Yang ketiga adalah melalui jalur pengadilan. Jadi, melalui jalur pengadilan itu baik di dalam proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh negara, dan proses penyelesaian sengketa dalam agama Islam sama-sama terdapat. Namun kembali pilihan bisa dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih atau yang bersengketa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai sengketa dan proses penyelesaian sengketa proses penyelesaian sengketa dalam agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.